Masa reses ketiga, 2025. Sony Rudiwianto, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, hadir ayah tercinta. Kota Malang, Sarinah News. Masa reses tercero. Sony Rudiwianto, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, melakukan kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil 1, Klojen. Dihadiri 300 undangan peserta reses, Senin, 4 Agustus tahun 2025. Reses dibuka dengan tarian Nusantara yang sponsori oleh Sanggar Tari EDS Sanggarmo. Tarian apik menonjolkan tarian budaya nasional. Bambang Subianto mengomentari terkait tarian Nusantara. Budaya menunjukkan bangsa. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab anak bangsa. Selanjutnya, masa reses 3. Sony Rudiwianto kali ini fokus mengangkat ISU jalur satu arah dan revitalisasi gorong-gorong di lingkungan Kecamatan Klojen. Tetapi masih banyak warga masyarakat yang mengangkat ISU pendidikan dan kesehatan yang setara dengan kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Tetapi masalah jalur satu arah di Kelurahan Oro Dowo yang ada di seputaran Pasar Oro Dowo tak kalah hangat dibanding ISU lainnya. IA Popakan. Reses itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawal program pemerintah di daerah pemilihan Dapil. Dalam hal ini Dapil 1 Klojen. Dirinya di Komisi C. Ia sampaikan bahwa Komisi C di DPRD Kota Malang memiliki wilayah kerja yang berfokus pada pembangunan. Ruang lingkupnya pembangunan, mencakup berbagai aspek terkait infrastruktur dan pengembangan wilayah, termasuk pekerjaan umum, tata ruang, perumahan PUP, lingkungan hidup, DLH, energi, pertanian, perhubungan, dishub, serta komunikasi dan informatika. Reses kali ini yang menarik adalah dengan hadirnya sosok ayahanda Sony Rudiwianto, yang selama ini membimbingnya aktif di gerakan partai politik sejak era PDI Orde Baru, PDI Surjadi, hingga PDI Perjuangan, PDIP. Ia hadir di tengah-tengah peserta reses yang dilaksanakan di Gedung Widya Bakti Jail, Guntur, No. 1 Kelurahan Oro Dowo, Kecamatan Klojen. Acara masa reses ketiga ditutup dengan pembagian door prize bagi penanya dan undangan peserta. Sarinah News, Kadir melaporkan.
baik. Pada malam hari ini saya sangat bangga sekali, terutama tadi terkesan saya melihat para undangan ini dengan bermacam-macam atribut. Ada yang pakai belangkon, ada yang pakai yang ada juga yang pakai udeng, dan itulah ciri khas daripada Banteng. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Siap dengan kondisi lapangan, seperti mahasiswa yang sering memberikan inspirasinya di depan gedung dewan, karena juga situasi cuaca juga tidak memungkinkan dan harus bisa diterima, jadi juga sempat hujan-hujan seperti itu, rapat kunjungan segala macam, dan itu menjadi dorongan juga support dari Mas Soni juga untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi keanggotaan dewan. Mengawasi perda itu apa dijalankan apa tidak, kita tetap harus melihat OPD apa kebijakan wali kota ini dilaksanakan apakah seperti itu. Lanjut. Nah ini ayatnya ada detail ya, penyusunan perda ini dari inisiasi DPRD juga bisa, kepala daerah juga bisa, salah satunya perda parkir kemarin. Jadi perda-perda yang memang harus direvisi segera kita inisiasi. Di situ kita melibatkan stakeholder. Jadi di situ ada contoh parkir, yang parkir dipanggil, pengusaha perparkiran dipanggil, kemudian OPD di sub dipanggil, kita hearing, kita ngomong bagaimana setiap detil. Lama masih menjawab perda ini, saya mengalami setiap rapat itu hampir 6 sampai 7 jam, 5 dan 6 jam, karena perda detail satu persatu. Di situ soalnya banyak halamannya, satu persatu kita bahas. Memang harus sampai warga itu dirugikan seperti itu ya, baik yang parkir maupun yang mengelola parkir. Jadi pembahasan rapat komisi dan paripurna ini tadi yang di mekanismenya semua, kemudian pengesahan di paripurnakan, kemudian jadikan perda yang harus dilakukan oleh masyarakat dan semua orang di Pada Kota Malang. Lanjut aspirasi warga, bukan hanya yang saya sudah reses, semua warga Kota Malang. Kemudian saya mediasi, bahwasanya mediasi dan advokasi ini sudah saya lakukan kemarin. Mungkin nanti di sini sudah ada semua yang pernah saya terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mungkin juga banyak yang rasakan di sini. Kemudian advokasi kalau mediasi kalau terjadi warga dengan perusahaan atau warga dengan apa ada konflik atau apa, kita siap mediasi. Ini yang sangat isu yang di Kota Malang mendorong program pemberdayaan UMKM. Ya KIP itu kuliah kemarin mungkin anaknya contoh ya Pak Agustin dan lain-lain mungkin ada. PIP juga banyak yang merasakan. Ya, walaupun 200, 300 kita tidak ada batas. Kemarin itu masih uji coba namanya. Jadi itu di perjalanan uji coba itu kita harus dia akan mendengarkan keluhan pedagang, warga masyarakat sekitar. Warga saya juga mendengarkan warga di luar kota ataupun pendatang dari Orodowo itu satu jalan Kuntur ya, dari wilayah kanan itu yang ke kiri itu kan jajan boleh, kita dari Kuntur lurus harus 1 jam. Tapi kalau dari Gang 7 atau Gang 8, kalau yang pasar itu sangat bahaya, riskan juga. Karena dari arah sini, dari arah Medek itu kencang-kencang itu dari situ. Jadi kalau nyebrang tangan atau nyebrang orang aja nggak apa-apa. Kalau nyebrang pakai motor itu ya bahaya. Memang kemarin saya sudah telepon langsung Pak Jaya sebagai kepala dinas Disub. Pak, iya saya sudah mendengar, saya juga nanti dikasih lagi karena itu uji coba menurut saya. Nanti saya lihat 2 minggu 1 bulan nanti kebijakannya wali kota seperti apa, mendengar masukan dari pedagang, dari pembeli, dari konsumen, dari orang sekitar situ pasti. Nah, ini solusinya seperti apa yang terbaik, pasti yang terbaik untuk warga Kota Malang. Terima kasih. Bisa. Dua, tiga.
kasih. Memang hari ini di reses saya ketiga ini sangat dinamis. Jadi banyak pertanyaan yang mengacu pada permasalahan di masyarakat Kota Malang, baik itu masalah infrastruktur, maupun itu akses jalan, terkait dengan sampah, terkait dengan satu jalur kemarin. Jadi hari ini saya memang konsepkan di sini ada tarian dari Sanggar NDS Sanggar Mulu itu. Nah, kebetulan anak saya dan menantu saya yang mempunyai sanggar tari. Jadi memang saya kasih judulnya Mutiara Nusantara Indonesia, bahwasanya kita banyak pulau, banyak bahasa, banyak agama, suku, dan satu di tarian tadi. Juga saya sedikit kasih door prize untuk yang kritis bertanya pada saya, seperti itu. Kalau kita nggak ambil kriteria, pokoknya apapun yang permasalahan kita siap mengadvokasi, memediasi. Kita langsung tadi saya serahkan kepada TA saya, ya bukan TA saya, teman saya, untuk semua mencatat keluhan warga masyarakat Kota Malang, dan nanti saya sikapi, saya kawal di DPRD. Memang seperti satu arah, dimanapun satu arah pasti ada pro kontra, tapi semua itu pasti dikaji sebelum kita melihat sisi jalan. Harus satu arah itu harus kita kaji dulu, dan kemarin itu tanggal 1 Agustus memang uji coba, saya juga dikasih informasi dari kepala disupan saya bahwasanya harus ada kebijakan seperti itu karena macetnya di Orodo kredit ya, kalau 1 minggu itu kredit sekali. Saya juga warga di sekitar situ ya tahu, tapi saya juga kita menunggu keluar dari warga sekitar, kemudian pedagang, terus konsumen pembeli di sana, apa ada keluhan-keluhan yang kita terima keluhan mereka, dan nanti kita sampaikan ke dinas terkait dan pemerintahan Kota Malang. Mendengar juga sebelum Bapak Miko dari Talu nanti keluarganya menanyakan, karena di PTU itu mau ke arah pasar atau ke arah kanan ke arah Madipuro itu muternya terlalu jauh, sampai ke arah Sawah Jajar itu muternya terlalu jauh, dan kalau menentang arus itu sangat riskan dengan bahaya, ketabrak dari arah tol itu kan kenceng-kenceng. Jadi mungkin solusinya, saya kemarin sudah tanya, solusinya kasih jalan memotong taman itu kalau nggak salah. Tapi itu nggak gampang untuk memotong taman, harus kaji pertama. Kemudian itu biasa juga banyak di Subaja, PUPR juga di situ. Jadi mungkin setelah ini mungkin juga saya tidak lanjuti, karena itu warga PTU semuanya, warga di situ juga banyak terkait dengan jalan pintas. Kemudian satu lagi Pak, revitalisasi gorong-gorong Pak ya, itu kan tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Yang di Jalan Muria Pak itu kan berhenti, gorong-gorong Yudik. Itu kan dulu itu targetnya kan sampai ke Kalisokon toh Pak, itu kan berhenti di situ. Yang pertama, yang kedua perlu revitalisasi gorong-gorong yang di RW 4 Pak, sampai ke Kalisokon juga. Itu kan tidak jadi dilaksanakan. Itu kan juga harus kami mohon sebagai warga harus ada kajian lagi Pak. Ya. Tidak hanya berhenti begitu saja, tapi masa depan warga situ ke depannya terkait banjir ini juga bahaya Pak. Memang Bisa juga kalau dilewati kendaraan berat ya di sekitar Muria dan sampai ke Gang 5 itu. Mungkin setelah semua ini, karena itu semua pekerjaannya dengan dinas PUPR. Nanti karena di bidang itu di komisi saya, mungkin saya akan menindaklanjuti pertemuan di awal, apa nanti saya sampaikan lewat via telepon, bagaimana kita ketemu di hearing, juga sering ketemu dengan PUPR. Saya kemarin sudah ketemu dengan kepala dinas, sudah PLT Pak Raymond. Saya ajak, beliaunya juga mengajak saya langsung jalan, langsung survei tempat lokasi di TPS Malabar Rodowo. Terkait dengan bau di situ karena ada pasar, ada depot dan tempat makanan. Khawatirnya nanti kalau dibiarkan nanti nggak ada pendatang ke pasar lagi. Jadi Pak Remo sepakat dengan kita, dorongan kita terkait dengan aspirasi masyarakat akan dibangun di situ. Nah, kedepannya akan ditutup bangunan itu sedemikian rupa hingga bau sampai keluar, juga terkait dengan lindingnya nggak mas keluar. Saya akan mengundang reses ini berganti berganti undangan ya. Harapan saya nanti selalu kritis, selalu tetap saya dikritisi, tetap kasih masukan, tetap akan selalu siap 24 jam apabila ada aspirasi dari warga Kota Malang.